Tarikh Idul Fitri, ya, Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya. Disebut kata kenapa tak contoh Malaysia yang selalu seragam, yang standard hari-hari dia. Jadi macam in the latest time, salah seorang sisters tu hantar email kan, dia kata dia kata salah satu kejayaan untuk umat Islam di UK kerana tahun ni diorang mengambil satu tarikh je Aid. Semua satu tarikh tu satu tarikh untuk semua UK. Jadi macam seolah-olah macam sisters tu dia cerita pada seolah-olah sebelum ni masalah lah bila berbeza tarikh Aid macam menunjukkan perpecahan umat Islam. Jadi satu contoh yang tak baik dah kepada non-Muslim. Jadi macam Ana nak tanya, adakah itu sebahagian daripada perpecahan umat Islam dan juga mestikah kita menyamakan semua tarikh Aid? Seperti kalau kat Malaysia, kerana satu kerajaan telah tetapkan tarikh, kita semua kena ikut, sedangkan kita nampak anak bulan tu pada tarikh lain. Itu satu soalan. Okey, kita mulakan dengan soalan yang ini dahulu, ya, supaya supaya satu persatu, ya. Bagus, alhamdulillah soalannya. Ya. Perbezaan pendapat, perbezaan mata kita kena tolerate, ya, boleh, pada asalnya dibolehkan, ya, ya. Tetapi seandainya perbezaan pendapat itu kita boleh minimize, nah ini lebih baik lagi lah, ya, boleh perbezaan pendapat itu boleh di ini. Tapi kalau saatnya kita boleh minimize, boleh perkecil dan menyebabkan kita makin bersatu lagi, itu lebih baik lagi. Ya, dan kita boleh saling saling menerima, karena hal ini adalah perbedaan ijtihad, ya. Dalam konteks Malaysia mungkin lebih mudah, apabila kerajaan dah tentukan maka kerajaan memiliki lebih hak lah dalam masalah itu, ya. Apatah lagi kalau itu menyangkut syiar, ya, sebab Aid ini dia menyangkut syiar, ya, maka keperluan untuk kita uniform itu lebih baik lagi. Anda ambil contoh sebagai satu contoh dulu, ya, masih di Saudi, ya. Dulu 4 mazhab itu memang bergantian. Sholat maghrib, sekarang sholat maghrib mazhab Hanafi, ya, dahulu. Habis itu mula-mula Syafi'i dulu, lepas itu Hanafi, lepas itu mazhab Hambali pula, lepas itu mazhab Maliki. Boleh seperti itu. Tapi sekarang kan sudah disatukan, ya. Saatnya kita boleh saling memahami dan mengerti, maka itu lebih baik. Ya, maka itu adalah lebih baik. Jadi kita ada uniformity dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang boleh disalahartikan lah oleh orang yang belum memahami Islam secara mendalam, ya, non-Muslim dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh organize, perbedaan-perbedaan itu boleh organize dan masing-masing misalkan memahami bahwasanya hal ini boleh kita tolerate, maka itu lebih baik lagi. Ya. So saatnya kita boleh organize satu Aid saja di UK, maka itu adalah satu kejayaan, memang betul. Tapi seandainya tak boleh juga dan masing-masing memiliki hujah, ya, maka ya ini pun kita kena tolerate juga. Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Tapi bukankah lebih baik saatnya kita boleh bersatu, ya? Jadi kalau katalah misalkan satu grup ini ada ketuanya, grup ini ada ketuanya juga, why not ketua ini saling berbincang, saling bertukar, ya, dan akhirnya mereka saling memahami demi masalah umat Islam yang ramai. Bukankah itu lebih baik? Kita tengok bagaimana syiarnya Aid itu, ya, sampai di zaman Rasulullah SAW itu orang yang haid pun digalakkan untuk keluar juga, ya kan? Digalakkan untuk keluar walaupun dia tidak sholat, tapi digalakkan juga untuk sama-sama dengan kaum muslimin yang lain demi syiar. Ya, jadi kalau umat Islam memiliki satu gerak yang sama, bukankah itu lebih baik, ya, dari segi maslahat umat Islam itu sendiri, nah, walaupun perbedaan itu dibenarkan, ya. Jadi kita nak satukan itu yang terbaik, kita tak nak satukan pun itu pun boleh juga. Tapi mana agaknya yang lebih baik? Bukan kalau kita satukan lebih baik. Macam yang itu baru dia jual ni kan, macam hari Arafah tarinya berlaku. Oh ya, satu dunia sambut hari Arafah pada ni, tapi Malaysia sambut hari. Adalah yang puasa, dia tak puasa, ada yang salahkan kerajaan, ada yang ikut. Jadi apa pandangan kita? Okey, baik. Sekarang kita lihat, ya, Saudi di tengah, UK di sebelah barat, Malaysia di sebelah timur. Ya, alasan Malaysia dan Indonesia, ya, mengapa mereka selalu, khususnya untuk Aidul Adha, selalu terbelakang satu hari, karena mereka tidak ingin mendahului Saudi. Ya, ini sebenarnya alasan. Dua-duanya sebenarnya serba tidak tepat. Kalau nak sama dengan Saudi pun tak tepat juga, ya. Berarti kita mendahului sekejap.
Kita udah sholat, orang Saudi belum sholat lagi ya, kita udah sholat dahulu ya. Maknanya mendahului. Jadi Malaysia dengan Indonesia ini mengambil sikap biarlah Saudi dulu selesai, baru kita ikut. Jadi seakan-akan 10 Zulhijjah itu bermula dengan Saudi dulu, barulah kita ikut 10 Zulhijjah. Nah ini satu ijtihad. Tapi ada yang kata tak, kita ini udah 10 Zulhijjah nih ya. Sebab sekarang komunikasi apa semua dah. Itu pun boleh juga ya, tapi tidaklah tepat juga. Jadi yang sama pun tidaklah tepat sama. Yang lewat 1 hari pun tidak tepat juga. Kalau nak tepat betul-betul berada di Saudi. Nah, itu baru tepat betul. Kalau udah jauh daripada Saudi memang tak akan tepat. Ya kan? Nah, yang berdekatan dengan Saudi ya dia boleh tepat sekilas. Tapi kalau dah jauh, Malaysia Indonesia ini 8 jam kan bezanya. 8 jam kan 7 jam lebih kurang. Ya macam tu kan. Jadi memang tak boleh tepat. Ya, orang masih lagi orang masih lagi wukuf ya, kita dah ya. Dah sholat misalnya. Ya, jadi masih ada ini. Masih dikira ada yang menganggapnya itu kurang sempurna ya. Biarlah Saudi dulu selesai. Barulah kita. Nah, itu ijtihad mereka lah. Itu sebabnya Indonesia dan Malaysia biasanya ya mereka akan lewat ya 1 hari. Jadi ini masalah ijtihadiyah. Bahkan secara fikahnya, perbedaan fikah masalah haid ini boleh sampai 3 hari pun secara teorinya. Secara teori ya, masih boleh berbeza ya, selama 3 hari itu masih wajar ya. Masih wajar. Kalau kita kaji dari segi fikah memang. Sebab kajian melihat anak bulan itu pun ada dia punya ini juga. Saya sendiri pun tak begitu mahir dalam masalah ini. Berapa degree-nya apa semua. Ya itu pun ada dia punya perbezaan juga kadang-kadang ya dalam menilai ya. Dah lahir kan belum anak bulan ya. Soalan yang kedua, terdapat mungkin hadis ya Allah kalau kita mengikut kaum tersebut maka kita tergolong dalam kaum tersebut kan. Kalau di Indonesia hadis itu selalu digunakan sampai kadang-kadang pada anda ada unsur racism. Contoh yang bila kita pakai baju Punjabi dah tutup aurat semua kan. Tapi contohnya ada orang yang kata pakai macam ni sebab dia sama dengan Hindu. Dan bila sama dengan Hindu kita masuk dalam Hinduism. Itu satu contoh. Satu lagi, jangan pakai warna-warna macam Hinduism. Tapi bila sampai sini benda tu buka balik lah. Sebab mana boleh kita kata Pakistan tu Hinduism sebab memang itu. Sebab dia pakai dia. Macam mana kita pakai baju kurung, macam tu ada orang pakai baju Punjabi. Misalkan dia tutup aurat. Dia nak tanya pada Ustaz lah, bila teori sini lebih jelas lah kata perbezaan itu sebahagian daripada fitrah manusia. Jadi macam mana dikatakan hadis kata jangan kamu ikut ke kaum sebab dia kamu minta. Hadis itu berbunyi man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ya, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan ini. Betul hadis itu, tapi cara memahaminya kena betul juga. Ya, apa yang dimaksud dengan hadis itu adalah apabila kita meniru-niru ya ibadat, ya lambang-lambang ibadat akidah tertentu oleh satu kaum. Contohnya kita pakai kalung ya ada cross-nya, ada salib. Nah, itu man tashabbaha biqaumin karena salib itu adalah lambang Christianity. Ya, laki-laki misal kepala dia digundul lepas itu pakai baju kuning sami. Nah, itu tashabbuh biqaumin. Ya. Sebab itu lambang ibadat mereka. Ya kan? Muslim misalkan pakai kippah ya, pakai ini topi Yahudi yang kecil tuh ya. Nah, itu lambang mereka. Ya. Nah, yaitu yang dimaksudkan man tashabbaha biqaumin di situ. Dalam masalah ibadat mereka. Dalam masalah ibadat yang khusus mereka. Ya. Tapi kalau dalam masalah yang tidak ada kaitan dengan masalah ibadat, contohnya dulu pernah dibincang, boleh tak Muslim pakai coat and tie ya? Pakai coat tie ya, macam orang putih ya. Orang putih ini dulu orang kafir ya, itu pakaian mereka. Jadi kalau Muslim pakai pakaian itu pun tasyabbuh biqaumin. Ya, bukan pakaian. Kalau itu hanya tradisi mereka, itu boleh saja kita ikut selagi dia tidak melanggar prinsip-prinsip kita. Ya. So yang tidak boleh di situ adalah tadi kalau pakaian itu adalah pakaian khas ibadat mereka. Misalkan cara tutup aurat nan ya, sisters kan lain kan dengan karena dia ada cara sendiri ya. Nah, ya itu yang tidak boleh kita tiru mungkin. Ya. Jadi dia sebenarnya pakaian khas. Ya, pakaian khas agama lain ataupun kepercayaan lain
yang kita tiru. Itu maksud daripada hadis. Kalau yang bukan ibadat boleh saja ya. Hari ini kita pakai western dress ya. Tapi karena itu tidak menyangkutnya akidah dan juga ibadat, so tak salah seorang muslim lelaki memakai tie, pakai coat ya. Salah lah kalau kita beranggapan macam sebenarnya bila menganggap satu warna tu terkait dengan kaum. Itu dah racism kan, dia itu bukan dalam Ya, Islam. dia tidak demikian ya. Saya rasa ada ke warna, tapi kalau karena warna kuning khas pakaian macam tu ya, itu memang kepala botak dan gundul ya, itu memanglah jadi sami betul lah ya. Kalau kita lalu muslim pakai macam tu memang tasyabuh lah ya, memang tasyabuh ya. Ya. Ya ini ialah kalau hari raya tuh hari raya ini ada unsur ibadat ya, khususnya hari raya kita lah ya. Raya kita ada unsur ibadat, ada unsur akidah di situ ya. Sebab bagi kita nih raya ini adalah dia ada unsur ibadat ya. Bagi kita raya ini ada unsur tadi ya. Ada hari raya kita tak boleh puasa. Ya, kita disunahkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat. Ya. Tapi bagi orang lain, nah ini bagi orang lain kita tak tahu, ada konsep ibadah dia juga, ada konsep tradisi juga. Tapi bagi kita hari raya itu ibadah juga. Ya, bukan sekedar hari raya ya, bukan sekedar festif. Tapi dia juga ada konsep ibadah. Tapi orang lain mau alam. Contohnya macam Christmas. Christmas ini dia ibadah ke ataupun ya tradisi saja. Nah, ini jadi masalah. Tetapi walaupun begitu, para ulama kita tidak menggalakkan kita untuk apa namanya? Bahkan mengucapkan ini pun ada ya, sebagian ulama kita melarang. Nah, itu. Jadi para ulama kita masih lebih concern ya dalam masalah itu. Cuma dalam case-case tertentu lah ya. Kalau saat ini kita ada kawan yang memang rapat dengan ini, case terpencil, tak akan jadi umum ya, mungkin dalam masalah itu ya ada rukhsah kan, ya kan, ada keringanan di situ. Tapi kita tidak jadikan hal itu sebagai sesuatu yang bersifat umum ya. So tasyabuh di situ maknanya tadilah ya. Ya. Tasyabuh maknanya dalam hal-hal ibadat ya, pakaian, kemudian attitude juga ya. Sama juga kadang-kadang attitude nih. Walaupun hal itu bukanlah agama, tapi tradisi yang buruk. Nah, ini remaja-remaja misalnya kata ya. Misalkan pakai rambut apa namanya? Pap misalnya kata ya. Nah, ini pun tasyabuh juga. Nah, budaya kuning ya. Budaya kuning dan sebagainya. Nah, ini pun di antara tasyabuh juga. Walaupun tasyabuh itu yang asalnya itu masalah tadi lah, masalah ibadat dan juga masalah akidah. Sebab itu kita kena punya tradisi kita sendiri ya. Tapi tradisi kita sendiri tadi diatur oleh syariah, walaupun formnya mungkin boleh berbeza-beza. Ya, cara apa namanya wanita muslimah menutup aurat di Indonesia mungkin sedikit berbeza dengan cara wanita Arab menutup aurat, berbeda sedikit dengan cara wanita Pakistan ataupun Iran menutup aurat ya, ataupun Turki ya. Maka itu ada sesuatu yang boleh ya, sebab konsep dasarnya itu adalah menutup aurat. Ya. Ya. Macam kalau kita cuba belah nada kan, kat sini lah. Tapi namanya kat sini, selalunya kita orang belah nada bukan lain yang bukan kita. Contohnya bila kita kat takbir kan, sister saya, dia tolak terus tangan kita. So, pada dia tak sama seperti mana dia kan. So, dia kata, dia betulkan kita tu sebab dia nak bagi solat kita sahih. Sahih. Banyak juga kes lain macam kat sini kita pakai seluar sebab pada masyarakat tak boleh. Jadi macam mana reaksi kita sebab kita malah berapa ada tapi kita yang selalu dikena. Yalah itu kesalahan dialah yang kurang bijak ya, yang kurang hikmah dan sebagainya ya. Kalau kita mungkin tidak akan berlaku begitu ya. Kita mungkin tunggu masa biar dia selesaikan sholat dulu ya kan. Barulah kalau kita nak teguh ya, selepas itu dengan cara yang hikmah. Ya kan? Rasulullah sendiri ya kan, seorang Arab Badui kencing di masjid pun Rasulullah biarkan dulu, biar dia kencing dulu ya. Ya, sahabat lain nak belasah aja ya. Ya Rasulullah kata biar dia kencing dulu, biar dia habiskan dulu ya. Sahabat lain dah marah, barulah Rasulullah teguh ya. Rasulullah kata, kau tak kamu ini tempat bersih tempat ini ya. Sebab tu sahabat-sahabat aku ni marah ya. Boleh tak kamu bersihkan balik ya. Nah, itu ya. Jadi biar dia ini dulu ya. Kalau kita mungkin tidak seperti mereka ya.
Nah, jadi saatnya kita kena macam itu, of course yang pertama kita kena apa namanya, sabar lah ya. Yang kedua, kalau kita ada kesempatan bincang dengan dia secara baik nantinya ya. So don't feel offended ya. Tak apa ya, biarkan dia ini, selepas itu kita bincang dengan dia. Mungkin kadang-kadang boleh ini juga, boleh ya, dari situ mungkin dia boleh lebih menghormati kita ya. Selepas kita tahu kita ada hujan dan sebagainya, oh rupanya orang ini berilmu juga ya. Dia pun takkan berani lagi nak menegur kita semena-mena kan. Sebab ada kadang-kadang iyalah, kadang-kadang apa saudara-saudara kita orang Arab nih dia memang direct macam tu ya. Kalau tak setuju dia terus tak setuju. Ya. Tapi ialah dia pun ada satu yang baik juga. Nah, orang Arab ni yang baiknya adalah kalau dia orang Arab lah ya, baiknya dia musyawarah terus. Tapi dia tak simpan, habis kan. Nah, kita pula ya, kita tak tegur tapi sebenarnya kita simpan ya. Nah, yang ini pula ya. Jadi masing-masing kaum tuh, masing-masing ini ada dia punya ini. Jadi kalau kita boleh bincang setelah itu, saya rasa ya elok ya.